Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba'dal maghrib ini, setelah kita berbuka puasa, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang barusan tadi, selepas sebelum maghrib kita membagi iftar, memberikan apa yang telah orang amanahkan kepada kita, membahagiakan saudara kita yang lagi lapar, yang lagi haus, bukan saja karena puasa, tapi karena mereka memang tidak memiliki sesuatu. Sebagai seorang muslim, kita berbagi, itulah kebahagiaan kita di dunia, dan nanti kita akan raih itu di akhirat. Teringat satu kisah di mana pernah terjadi di satu wilayah. Ada seseorang, dia berniat untuk berbagi kepada sesamanya. Setahun 1 dirham dia tabung untuk dia sedekahkan, sehingga terkumpullah setahun itu 1000 dirham. Dia melihat di kampung itu ada satu rumah. Rumah itu sangat reok, kelihatan orang susah. Dia lemparlah 1000 dirham itu di depan rumahnya, di depan pintu rumah orang tersebut. Dia menganggap orang ini orang yang paling susah di tempat itu. Besok paginya riuh terjadi di kampung itu. Ternyata rumah tersebut adalah orang yang ahli zina, wanita yang ahli zina, seorang pelacur. Akhirnya dia merasa menyesal, tapi dia pikir bahwasanya dia punya niat karena Allah. Dia tidak menghiraukan itu. Dia bilang, sudah, mungkin ini salah tempatnya, tapi semua ini ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbuat, tetap dia berbuat. Setahun berikutnya dia melakukan hal yang sama. Dia melihat ada seseorang yang orang ini duduk di tempat yang susah, tempat yang reok. Dia lemparlah uang ini ke tempat itu. Dia menganggap orang ini miskin. Ternyata besok paginya kampung itu ribut, riuh juga hal yang sama. Ternyata orang ini adalah orang yang ahli maksiat, ahli judi. Maka dia menyesal. Dia bilang, apa yang saya lakukan? Jangan ini salah, tapi semua ini ditentukan oleh Allah, bukan keinginan saya. Saya hanya tergerak dengan hati saya. Tahun berikutnya dia melakukan kebaikan yang hal yang sama. Dia mendapati satu orang yang tua. Orang ini memakai tongkat. Dia menganggap orang ini orang susah. Dia berilah 1000 dirham. Ternyata orang ini orang yang paling pelit di tempat itu, dan orang ini adalah orang yang tidak mau suka bersedekah. Akhirnya dia berpikir, jangan-jangan apa yang dia lakukan ini salah. 20 tahun berlalu, ternyata buah dari apa yang dia lakukan, ternyata Allah perlihatkan kepadanya. Yang pertama, orang yang dia anggap itu pelacur, begitu menerima sedekah dari orang ini berubah sifatnya menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak yang dia miliki 2 orang, dengan makanan yang halal yang dia beri makan, menjadi ulama besar, penghafal Quran, mengajar umat yang banyak, sehingga dia punya jamaah hasil daripada uang yang dia berikan yang halal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang dianggap tadi seorang yang jauh dari Allah, seorang yang mau mencuri, mengambil haknya orang, dia menjadi orang yang bertobat. Dia berjanji, begitu dia menerima itu, ya Allah berikan saya hidayah, dengan uang ini saya tidak akan mau melakukan ini lagi. Saya mau bertobat kepadamu dan ya Allah. Dan dia melakukan kebaikan, dan dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang saudagar, dan dia memberikan sedekah kepada orang yang banyak. Begitu juga orang yang ketiga, orang yang tadi bakhil, orang yang kikir ini, yang tua, tidak mau memberi. Akhirnya dia hijrah karena ada uang itu. Dia bilang, saya sudah kikir seperti ini,
tetapi masih Allah memberikan saya bagian dari rizkinya, dan saya hari ini bertobat, dan saya pindah dari tempat ini, dia pindah tempatnya, dan semua harta di tempat itu dia bagikan kepada fukara wal masakin. Inilah buah hasil dari rizki yang halal, insyaallah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesuatu amal yang sedikit jangan kita pandang enteng, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kecil itu kita tidak bisa memandang entengnya, itu mungkin yang mengganjal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Majelis TV, kepada semua yang pendengar. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Insyaallah Allah angkat wabah di negeri ini, dan kita doakan orang yang berbagi, yang memberikan, menitipkan sedekahnya yang kita bagikan setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insyaallah Allah kabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat, diselamatkan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, meraih Ramadan ini insyaallah la'allakum tattaqun, meraih ketakwaan dari Allah, dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan ke depan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah meridhai kita. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.